pindah malih satu lagi yang perlu saya sampaikan bahwa kita semua pasti mendengar melalui WhatsApp beberapa hari ini soal corona. Corona ini sangat penting karena jumlah yang ada di permukaan yang diekspos di media itu jauh lebih kecil daripada kenyataannya. Dan corona yang kita baca dari macam berita dan literatur, seperti ketika corona datang di Wuhan, corona di Italia, menikah yang datang di Indonesia itu sudah ada perubahan jenis virus lebih kuat, lebih. Sampai saat ini alhamdulillah pesantren-pesantren itu karena jarangnya jalan-jalan dan jarangnya dikunjungi oleh orang luar, itu pesantren masih relatif aman. Tidak ada yang kena corona, tidak ada itu bukan berarti betul-betul tidak ada, tapi tidak ada datanya. Nah, tetapi kemudian bukan berarti memang betul-betul aman para kiai. Tugas kita semua, memang kata teori, ada yang teori, ini perang biologis, ini apa kan yang menggampangkan. Itu bisa kemudian disembuhkan dengan suhu, ya mungkin bisa. Tetapi saat ini kita ada di dalam posisi bahwa virus corona itu betul-betul ada, real dan menginfeksi banyak orang. Kita komunitas pesantren, para kiai, para masyayikh ini orang-orang yang diamanai oleh para wali santri untuk mendidik, merawat, membesarkan anak-anak. Maka kemudian awareness-nya, kesadaran terhadap datangnya corona mengancam pesantren, santri-santri kita di pesantren itu harus diwujudkan menjadi langkah-langkah nyata. Apalagi versi virus terbaru yang sudah beredar di Indonesia ini itu menginfeksi orang sehat. Orang sehatnya jalan-jalan sehat terus, tapi dia juga menginfeksi orang lain. Saya habis dari mana, begitu kan kumpulan, saya kena, saya sehat, terus tidak kena apa-apa, tapi saya nulari kemana-mana. Ini yang menjadikan kita pesantren perlu sedikit berhati-hati dengan cara agak menutup diri lah, misalnya membatasi kehadiran orang luar, atau menyiapkan hand sanitizer itu di setiap pintu masuk pesantren. Pintu masuk pesantren kita harus diperkecil, dipersedikit. Kalau pintu masuknya ada 10, bikinlah menjadi 2, bikinlah menjadi 3. Sehingga bisa mengontrol siapa yang keluar dan siapa yang masuk. Dan di setiap pintu itu dikasih hand sanitizer. Ini sangat penting dan sangat berbahaya sekali, Kiai, karena yang namanya wabah itu kita tidak tahu kapan datangnya, kepada siapa dia datang dan begitu. Tetapi wajib kita adalah makomnya adalah makom ikhtiar, makomnya adalah makom ikhtisar, makomnya adalah makom menghadapi persoalan fisik dengan cara yang fisikal pula. Tetapi tentu saja dengan dibekali dengan sholawat, kunut nazilah, tibul qulub, macam-macam itu harus ada, karena itu menjadi bagian dari kita. Tetapi tidak meninggalkan ikhtiar fisiknya. Saya berharap juga misalnya dalam waktu dekat pesantren-pesantren ini akan banyak masuk ke fase akhirus sanah. Akhirus sanah ini biasanya mengumpulkan banyak orang. Termasuk hari ini kita kumpul banyak orang. Semoga saja kita pulang nanti sehat-sehat saja. Semua yang berkumpul dengan kita, ketemu dengan kita sehat-sehat saja, tidak ada apapun. Tetapi setelah ini mohon kumpulan seperti ini jangan banyak-banyak, karena kita masih belum mencapai fase puncak. Kita harus melihat pelajaran di tempat-tempat yang lain, misalnya di Italia, di Iran yang sedemikian heboh. Hari ini tadi malam kita ketahuan orang-orang yang steril seperti menteri yang kena, kan begitu. Jangan bilang kita sudah biasa dengan budget maka kita kebal, gitu. Ampun ngoten, pangapunten niki tidak bisa disikapi dengan semacam itu. Sudah anti kita itu kurang gizi, corona itu
adalah bagian dari virusnya, itu adalah virus yang ujung-ujungnya adalah protein-protein. Kita semua ini kurang protein, jadi mereka tidak bisa makan di tubuh kita. Ada yang beralasan seperti itu. Nah, ada yang ngomong ini adalah perang intelijen, nggak usah dipedulikan, nanti hilang sendiri. Itu semua teori yang seolah-olah masuk akal, tetapi kita tidak di dalam posisi semacam itu. Kalau ada yang kena indikasi pilek, batuk, sesak napas, itu mohon segera dikumpulkan di tempat yang terpisah. Ada ruang isolasi, ada ruang yang khusus dipakai untuk untuk kawan-kawan yang pilek, panas, demam, batuk, dan sesak napas itu. Monggo, saya berharap ini kemudian menjadi kesadaran kita semua. Jawa Tengah sudah kenal, dan begitu bukan berarti negara dalam waktu dekat tidak menutup diri juga, tidak lockdown juga, tetapi kita harus ingat bahwa yang namanya lockdown itu bukan sesuatu yang menakutkan. Lockdown itu maksudnya adalah kita berhenti melakukan aktivitas yang bersifat publik, melakukan sesuatu secara terisolasi. Semua aktivitas bisa kita lakukan, tetapi tidak beramai-ramai, tidak di pasar, tidak di tempat publik, tidak macam-macam. Tapi tentu saja tidak perlu panik, karena sama-sama corona itu juga makhluknya pangeran, kita juga makhluknya pangeran. Orang perlu diudeni, tetapi perlu diwaspadai dan perlu direspon. Kalau kita dalam hal corona, kita di RMI sudah menyiapkan protokol pencegahan maupun protokol yang lebih rinci lagi. Monggo itu dipelajari dan dilaksanakan, dikoordinasikan dengan puskesmas dan pusat kesehatan di sekitar kita. Pangapunten mekaten, setelah ini masih ada hal yang jauh lebih penting, mauidhah dan tausiah saking Romo Kiai. Dalam pangapunten menyita banyak waktu. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.